Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ozan Rafi'i dengan NIM 24OSP069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai mesin listrik dan generator listrik. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai aplikasi atau penerapan generator di dunia nyata. Secara umum, generator listrik memegang peranan yang sangat vital dalam sistem pembangkit tenaga listrik. Generator menjadi jantung utama di berbagai pembangkit seperti PLTA, PLTU, maupun PLTS untuk menyuplai energi ke berbagai sektor industri. Selain itu, di sektor industri manufaktur, generator juga sangat diandalkan sebagai sumber daya cadangan atau backup. Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas produksi agar tidak terhenti, terutama ketika terjadi gangguan pada sumber listrik utama. Lantas, apa sebenarnya perbedaan antara mesin listrik dan generator? Bisa kita lihat definisinya di sini. Mesin listrik adalah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya, generator listrik memiliki fungsi kebalikannya, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi, keduanya memiliki prinsip konversi energi yang berlawanan. Generator sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan arus yang dihasilkan. Pertama, generator arus AC. Jenis ini menghasilkan listrik dengan fluktuasi gelombang dan biasanya digunakan untuk aplikasi industri besar serta distribusi tenaga listrik yang efisien. Kedua, generator arus DC. Generator ini menghasilkan listrik yang stabil atau searah. Umumnya generator DC digunakan untuk keperluan seperti pengisian baterai dan penyuplai daya bagi peralatan elektronik. Selanjutnya, dalam pengoperasiannya, generator memerlukan eksitasi. Generator dapat dieksitasi secara mandiri ataupun terpisah. Pemilihan metode ini akan sangat mempengaruhi performa serta stabilitas output listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut. Mari kita bedah jenis generator lebih dalam. Yang pertama adalah generator sinkron. Sesuai namanya, generator ini beroperasi pada kecepatan yang konstan. Ciri khasnya adalah adanya hubungan langsung antara kecepatan putaran rotor dengan frekuensi arus yang keluar. Generator jenis ini adalah yang paling umum digunakan di pusat pembangkit listrik karena mampu menghasilkan arus 3 fase yang stabil. Jenis yang kedua adalah generator asinkron atau sering disebut generator induksi. Berbeda dengan sinkron, generator ini beroperasi dengan putaran rotor yang lebih lambat daripada medan magnet statornya. Keunggulannya adalah fleksibel sehingga sering digunakan pada pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, konstruksinya lebih sederhana dan biayanya lebih murah dibanding generator sinkron. Sekarang kita lihat perbandingan prinsip kerjanya melalui diagram ini. Meskipun sama-sama menghasilkan listrik, generator AC dan DC memiliki perbedaan prinsip terutama pada komponen penyaranya. Generator AC dan DC menggunakan metode yang berbeda dalam menangani arus output, di mana penggunaan komutator menjadi pembeda utama dalam mengubah karakteristik arus tersebut. Untuk generator AC ada 3 komponen utamanya. 1. Rotor, bagian yang berputar untuk menghasilkan medan magnet. Kedua, ada stator, bagian diam tempat tegangan induksi terdiri dari kumparan jangkar. 3. Slip ring, komponen ini menghubungkan arus eksitasi ke rotor agar generator bisa beroperasi terus-menerus. Sedangkan pada generator DC, komponennya sedikit berbeda. Di sini stator berfungsi menghasilkan medan magnet. Rotor, kumparan berputar tempat tegangan diinduksi. Komutator, ini adalah komponen kuncinya. Komutator berfungsi mengubah output AC dari dalam mesin menjadi DC agar bisa digunakan. Ada beberapa istilah teknis yang perlu kita pahami dalam sistem generator. Eksitasi, proses pemberian arus listrik ke kumparan medan untuk menciptakan medan magnet. Sikat atau brush berfungsi menghubungkan arus dari komutator ke rangkaian luar secara stabil. Kumparan medan, komponen penghasil medan magnet yang vital untuk induksi voltage. Mengenai sumber penguatnya tadi ada 2 jenis.
Penguat sendiri, arus eksitasinya diambil dari sebagian arus yang dihasilkan generator itu sendiri. Penguat terpisah, arus eksitasinya disuplai dari sumber luar, eksternal, yang terpisah dari sistem utama. Terakhir, mengenai perbedaan konstruksi berdasarkan letak medan magnet. Ada generator kutub dalam di mana medan magnet terletak di rotor dan generator kutub luar di mana medan magnetnya terletak di stator. Kedua konstruksi ini digunakan untuk aplikasi berbeda sesuai kebutuhannya. Demikianlah presentasi saya mengenai mesin listrik dan generator. Dapat disimpulkan bahwa generator memiliki peran krusial dalam industri dan memiliki berbagai jenis serta komponen yang disesuaikan dengan kebutuhan output listriknya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian B. Pertama, kita tentukan dulu parameter dasarnya berdasarkan soal. Diketahui persamaan umum tegangan adalah ET sama dengan ABC dikali sin sigma T. Berdasarkan dengan NIM saya 069, maka nilai ABC sebagai amplitudo atau tegangan maksimum adalah 69 volt. Nilai BC sebagai frekuensi adalah 69 Hz. Poin A, grafik gelombang bisa dilihat pada gambar. Ini adalah grafik sinusoidal dasar untuk satu gelombang penuh. Titik awal di 0 derajat, puncak maksimum di 90 derajat, titik 0 kembali ke 180 dan 360 derajat, lembah minimum di 270 derajat. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan nilai tegangan. Pada poin B, tegangan maksimum sesuai identifikasi awal Vmax langsung didapat dari amplitudo yaitu 69 volt. Poin C, tegangan pada sudut 390 derajat. Kita diminta mencari tegangan saat A sama dengan 390 derajat. Karena satu putaran penuh adalah 360 derajat, maka 390 derajat sama posisinya dengan 30 derajat. Hasil dari 390 derajat dikurang 360 derajat, maka perhitungannya adalah V sama dengan 69 dikali sin 30 derajat. Jadi V sama dengan 69 dikali 0,65. Hasilnya adalah 34,5 volt. Poin D, tegangan pada waktu tertentu. T sama dengan 0,216 detik. Di sini kita menggunakan rumus fungsi waktu. V sama dengan Vmax dikali sin 2πf kali T. Karena kita menghitung dalam derajat, Pi diganti 180 derajat. Maka V sama dengan 69 sin 2 dikali 180 dikali 69 dikali 0,216. Setelah dikalikan, kita mendapatkan sudutnya. Lalu disinuskan dan dikali 69. Hasil akhirnya adalah min 39,123 volt. Tanda minus menunjukkan gelombang adalah sedang berada di fase lembah atau bawah. Poin E, tegangan pada sudut 69 derajat. Cukup masukkan sudut ke dalam rumus. V sama dengan 69 dikali sin 69 derajat. Maka V sama dengan 69 dikali 0,93. Hasilnya adalah 69,17 volt. Selanjutnya kita masuk ke poin F. Di sini kita diminta menghitung tegangan sesaat ketika waktu berjalan selama 69 detik atau T sama dengan 69. Kita masukkan ke persamaan umum. V sama dengan Vmax dikali sin sigma dikali T. Kita jabarkan sigma menjadi 2πf. Maka V sama dengan 69 dikali sin 2 dikali 180 dikali F dikali T. Kita masukkan nilai frekuensi F sama dengan 69 dan waktu T sama dengan 69. Maka V sama dengan 69 dikali sin 360 dikali 69 dikali 69. Di sini ada logika menarik. Angka 69 dikali 69 menghasilkan 4761. Ini artinya selama 69 detik telah terjadi 4761 gelombang penuh. Karena jumlah gelombangnya bulat, maka posisi sudutnya pasti kembali tepat ke titik 0 derajat. Secara matematis, V sama dengan 69 dikali sin 1.713.960.
sinus dari kelipatan 360 derajat adalah 0, maka V sama dengan 669 dikali 0. Sekarang kita menghitung nilai rata-rata dan efektifnya. Pada poin G, tegangan rata-rata atau V average rumusnya adalah 2 per Pi dikali Vmax. Maka V average sama dengan 2 per 3,14 dikali 69. V average sama dengan 0,637 dikali 69. Didapatkan hasilnya adalah 43,97 volt. Poin H, tegangan efektif atau Vf. Rumusnya adalah Vmax per akar 2. Vf sama dengan 69 per 1,414. Didapatkan hasilnya 48,79 volt. Terakhir, untuk soal nomor 2, kasusnya dibalik. Diketahui Vf sama dengan 69 volt. Kita diminta mencari persamaan tegangan sesaatnya. Langkah 1, cari tegangan maksimum. Vmax sama dengan Vf dikali akar 2. Maka Vmax sama dengan 69 dikali 1,414 sama dengan 97,57 volt. Langkah kedua, cari kecepatan sudut atau sigma. Rumusnya sigma sama dengan 2πf. Menggunakan frekuensi 69 Hz. Sigma sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 69. Maka sigma sama dengan 433,32 radian second. Langkah ketiga, susun persamaan. Maka persamaan tegangan sesaatnya adalah V sama dengan Vmax sin sigma T. Jadi V sama dengan 97,57 sin 433,32 T volt. Demikian penjelasan mengenai perhitungan karakteristik gelombang AC dan penyusunan persamaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian C. Masuk ke materi pertama. Dalam sistem kelistrikan, khususnya pada generator, kita mengenal 3 jenis beban utama. Memahami ketiga jenis ini sangat penting karena masing-masing memberikan respon yang berbeda-beda terhadap arus dan tegangan. Ketiga beban tersebut adalah beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Pertama, beban resistif. Sederhananya ini adalah beban yang bersifat murni hambatan. Karakteristik utamanya adalah beban ini menghasilkan panas ketika arus mengalir melaluinya. Contoh paling umum yang sering kita temui sehari-hari adalah elemen pemanas lampu pijar dan setrika. Pada beban ini energi listrik diubah sepenuhnya menjadi energi panas. Kedua, beban induktif. Beban ini biasanya terdapat pada peralatan yang menggunakan kumparan kawat. Contoh utamanya adalah motor listrik dan transformator. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah efeknya. Beban induktif menyebabkan arus menjadi tertinggal atau lagging dibandingkan tegangannya. Kondisi ini penting karena dapat memengaruhi efisiensi sistem secara keseluruhan. Ketiga, beban kapasitif. Kebalikan dari induktif, beban ini memiliki kemampuan untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik. Contoh aplikasinya adalah bank kapasitor. Fungsi utamanya sangat vital, yaitu membantu mengimbangkan efek lagging dan efek induktif tadi sehingga berkontribusi besar pada kestabilitas tegangan dan sistem kelistrikan kita. Sekarang mari kita mengenali konsep lagging dan leading. Istilah ini menggambarkan hubung fasa atau waktu antara gelombang arus dan gelombang tegangan. Seperti yang disinggung sebelumnya, lagging identik dengan beban induktif, sedangkan leading terjadi pada beban kapasitif. Pemahaman ini krusial karena sangat mempengaruhi efisiensi generator. Secara spesifik, lagging berarti arus listrik tertinggal di belakang tegangan. Mengapa ini terjadi? Karena sifat beban induktif yang menentang perubahan arus, sehingga arus mengalir lebih lambat responnya dibanding tegangan. Pergeseran fase ini yang jika terlalu besar dapat mengurangi efisiensi daya yang dikirimkan. Sebaliknya, leading berarti arus memimpin tegangan. Di sini puncak gelombang arus terjadi sebelum puncak gelombang tegangan. Proses ini terjadi karena karakteristik kapasitor menyimpan muatan dan melepaskannya, yang justru dapat meningkatkan profil tegangan dan efisiensi sistem jika diatur dengan benar. Lalu bagaimana tegangan itu dibangkitkan? Pada generator 3 fasa,
terdapat 3 kumparan stator yang dipasang terpisah sejauh 120 derajat listrik satu sama lain. Konstruksi ini menghasilkan 3 tegangan sinusoidal yang identik tetapi memiliki geseran fasa masing-masing yang memungkinkan sistem bekerja dengan efisiensi dan kinerja yang tinggi. Karena beban industri kebanyakan bersifat induktif seperti motor, kita sering mengalami kondisi lagging yang merugikan. Solusinya adalah dengan bank kapasitor. Dengan memasang kapasitor secara paralel, kita bisa menarik arus agar kembali selaras dengan tegangan. Ini akan memperbaiki faktor daya, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kerugian energi atau losses pada generator. Terakhir, mari kita lihat contoh perhitungan nilai tegangan sesaat. VR, Vs, Vt. Diketahui sudut A sama dengan 90 derajat dan nilai variabel ABC 69. Nilai 69 ini kita asumsikan sebagai amplitude tegangan maksimum atau Vmax. Maka perhitungannya adalah untuk fase R atau FR karena A sama dengan 90 derajat, maka sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi FR sama dengan 69 dikali 1 sama dengan 69 volt. Untuk fase S atau Fs, ingat geserannya 120 derajat. Jadi 90 derajat dikurang 120 derajat sama dengan min 30 derajat. Sin min 30 derajat sama dengan min 0,5. Maka Fs sama dengan 69 dikali min 0,5. Jadi min 34,5 volt. Untuk fase T atau Vt geserannya 240 derajat. Jadi 90 derajat dikurang 240 derajat sama dengan 150 derajat. Sin min 150 derajat sama dengan min 0,05. Maka Vt sama dengan 69 dikali min 0,5. Maka sama dengan min 34,5 volt. Kita masuk ke bagian D. 1. Bagian utama genset atau generator set. Genset adalah gabungan antara penggerak mula atau biasanya mesin diesel atau bensin dan generator listrik atau alternator. Barcode ini adalah komponen utamanya. Mesin atau engine sumber energi mekanik utama. Ukuran mesin menentukan daya maksimum keluaran genset. Kedua, alternator atau generator. Komponen yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, terdiri dari stator dan rotor. 3. Sistem bahan bakar, terdiri dari tangki, pompa, pipa, dan injektor untuk menyuplai bahan bakar ke mesin. 4. Voltage regulator atau automatic voltage regulator, mengatur tegangan keluar agar tetap stabil meskipun beban berubah-ubah. 5. Sistem pendingin dan pembuangan, menjaga suhu mesin agar tidak overheat dan membuang gas sisa pembakaran. 6. Sistem pelumas, melumasi bagian mesin yang bergerak untuk mencegah keausan. Cara pemeliharaan genset. Pemeliharaan dibagi menjadi preventif atau berkala dan korektif. 1. Pemeriksaan umum. Cek kebocoran oli atau beban bahan bakar, kencangkan baut yang kendor dan pastikan area sekitar genset bersih. 2. Sistem pelumas. Cek level oli secara rutin menggunakan dipstick. Ganti oli dan filter oli setiap 250 jam operasi atau 6 bulan sekali, tergantung rekomendasi pabrik. 3. Sistem pendingin. Cek level air radiator, bersihkan sirip radiator dari debu agar pembuangan panas maksimal. 4. Sistem bahan bakar. Kuras filter bahan bakar atau water separator jika ada endapan air. Ganti filter solar secara berkala. 5. Baterai. Pastikan terminal baterai bersih dari korosi dan kencang. Cek level air aki jika tipe basah dan tegangan baterai. 6. Pemanasan atau warming up. Nyalakan genset tanpa beban. Warming up minimal seminggu sekali selama 10-15 menit untuk melumasi komponen internal dan menjaga performa baterai. Syarat dan cara kerja paralel generator. Paralel generator atau sinkronisasi adalah menggabungkan 2 atau lebih generator untuk menyuplai beban yang sama secara bersama. 1.
1. Syarat utama paralel generator atau syarat sinkronisasi. Agar dua generator dapat diparalelkan tanpa merusak sistem, 4 syarat berikut harus dipenuhi. 1. Tegangan sama. Tegangan efektif atau RMS antara generator yang akan masuk atau incoming dan busbar sistem yang sudah berjalan harus sama persis. 2. Frekuensi sama. Frekuensi kedua generator harus sama. Misalnya 50 Hz. Biasanya generator incoming diset sedikit lebih tinggi, sedikit di atas 50 Hz, agar saat masuk langsung mengambil sedikit beban dan tidak menjadi motor. 3. Urutan fase sama. Urutan fase RST atau L1, L2, L3 harus sama. Jika terbalik akan terjadi korsleting fase ke fase yang sangat besar. 4. Sudut fase sama. Fase tegangan dari kedua sumber harus seirama atau berimpit pada saat saklar breaker ditutup. 2. Cara kerja atau proses sinkronisasi. 1. Startup. Generator kedua atau incoming dinyalakan hingga mencapai putaran nominal. 2. Penyesuaian parameter. Operator atau modul kontrol otomatis atau sinkronizer akan menyesuaikan tegangan melalui AFR dan frekuensi melalui governor atau speed control generator incoming agar menyamai sistem busbar. Pengecekan sinkron menggunakan alat sinkroskop atau metode lampu. Jika jarum sinkroskop berputar pelan dan berhenti di jam 12 atau lampu indikator mati sempurna atau metode lampu gelap, berarti sudut fase sudah sama. Demikianlah penjelasan singkat dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.